Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan sebuah petunjuk melalui Al-Qur'an. Olehnya itu orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran dengan membacanya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat. Hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan ini sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Bahkan memasuki 17 Ramadan. Yang biasanya memperingati nuzulul Quran. Maka pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar berkaitan tentang Al-Quran. Tema yang menarik pada malam ini adalah tentang tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dari Wasilah bin Asqa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nuzilat suhuf Ibrahim awwalu laylah min syahri Ramadan wa unzilatit Taurah sittun madaini min Ramadan wa unzilal Injil bi 13 khallat wa unzilal Quran bi 24 min Ramadan. Dalam hadis ini dikatakan bahwa suhuf Ibrahim itu diturunkan pada awal bulan Ramadan. Kitab Taurat turun di bulan Ramadan. Kitab Injil turun pada tanggal 13 Ramadan. Kemudian kitab Zabur turun pada tanggal 18 Ramadan. Adapun Al-Quran diturunkan setelah tanggal 24 Ramadan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa mulia bulan suci Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya pada rasul-rasulnya. Jadi semua agama samawi yang memiliki kitab suci sebagai pedoman dan panduan hidup agar tidak tersesat dalam mencari Tuhan yang berhak disembah dan dapat mengarungi hidup sesuai petunjuk yang maha pengasih. Nah, kesesatan dan kerusakan itu akan terjadi jika sesuatu dioperasikan tidak sesuai dengan manual book atau buku pedoman sebagai pegangan. Nah, kita sebagai umat Islam yang menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan
tidak boleh terlepas dari Al-Quran. Kenapa? Karena kapan kita terlepas dari petunjuk, yaitu Al-Quran, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah terjadi kesesatan dan melakukan kerusakan di atas permukaan. Agama-agama samawi pasti dilengkapi dengan kitab suci sebagai pedoman dalam beragama dan menjalani hidup. Kita bisa lihat Allah menurunkan suhuf untuk agama Al-Hanif, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kitab Taurat kepada agama Yahudi, Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, begitu juga dengan kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Al-Quran, yaitu kepada agama Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah visualisasi Al-Qur'an dalam menjalani hidup dan keteladanan bagi umat. Sehingga pernah sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Nah, begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan visualisasi Al-Qur'an dalam menjalani kehidupan sebagai keteladanan bagi umat. Jadi ketika kita tadarus Al-Quran, kita memahami isi Al-Quran, kita membaca Al-Quran, maka pada hakikatnya keberadaan kita adalah melakukan visualisasi Al-Quran dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itulah mengapa dikatakan Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan. Nah, pada saat bulan Ramadan, tidak hanya mengulang-ulang membaca Al-Quran, namun juga mentadabbur dan mengamalkannya. Jadi kita umat Islam ketika tiba bulan Ramadan, bukan hanya sekedar mengulang membaca Al-Quran, tetapi kita mengambil, memetik pelajaran apa yang telah dipesankan Allah lewat Al-Quran. Nah, pesan-pesan inilah yang terdapat dalam Al-Quran, yang kita telah tadabbur, lalu kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Beliau bersabda, dan tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu rumah, yaitu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajari di antara mereka, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Kasih sayang akan menyelimuti mereka. Malaikat akan menaungi mereka. Dan Allah akan menyebutkan mereka di tengah makhluk yang ada di sisi. Jadi ini sebuah kemuliaan bagi kita sebagai muslim yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian mempelajari isinya, dan setelah mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan diturunkan kepada mereka rasa ketenangan, sehingga malaikat akan menaungi kita semua. Pemirsa, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tradisi membaca Al-Quran di bulan Ramadan dilestarikan oleh peran para ulama salaf. Qatadah memiliki tradisi mengkhatamkan Al-Quran itu setiap 7 hari. Jadi menghatam Al-Quran pada bulan Ramadan yaitu setiap 7 hari beliau menghatamnya. Tapi itu di luar dari bulan Ramadan. Tapi ketika tiba bulan Ramadan, Qatadah itu mengkhatamkan Al-Quran itu setiap hari, setiap 3 hari. Ya. Dan pada 10 terakhir Ramadan menghatamkan Al-Quran itu setiap malam. Nah, kita lihat lagi misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimallahu itu mengkhatamkan Al-Quran itu 60 kali selama bulan Ramadan. Yang semua itu dibaca saat menunaikan sholat. Kita melihat misalnya Imam Malik. Imam Malik menghentikan baca hadis dan mengajar kita selama Ramadan untuk membaca Al-Quran. Jadi Imam Malik berhenti membaca hadis dan mengajarkan kitab-kitab kepada muridnya hanya untuk membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Jadi para ulama terdahulu membaca Al-Quran sekaligus mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya dan diamalkan dalam kesehariannya. Nah, ini yang perlu kita menjadi renungkan buat kita semua untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga mempelajari ilmu yang terkandung dalam Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti inilah yang tercermin dalam intelektualitas dan kepribadian mereka. Sehingga memadukan antara agama, ilmu, dan amal. Jadi pola interaksi ilmu, agama, dan amal itu mulai memudar akhir-akhir. Jadi sehingga membaca hanya dimaknai sebagai pekerjaan rutinitas atau hanya menikmati kemerduan bacaan. Jadi perlu ada peningkatan kualitas tadarus kita dalam membaca Al-Quran. Selain kita membaca Al-Quran, juga kita memiliki keinginan melakukan, mendalami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Pemaknaan bahasa pembaca atau banyak baca Al-Quran dalam konteks ibadah dan keilmuan. Realitanya yang terjadi adalah banyak masjid yang mencari imam salat yang bacaannya bagus, bukan yang banyak ilmunya karena banyak membaca. Jadi perlu dibuat semacam peningkatan kualitas. Jadi bukan hanya mencari imam yang bacaannya bagus, tapi juga memahami ilmu dari apa yang dibaca. Jadi ada terjadi kesalahpahaman yang berkaitan tentang hadis yang menyatakan bahwa yang paling layak menjadi imam adalah aqra'uhum, yang banyak baca. Jadi dianggap yang lebih utama menjadi imam adalah yang fasih dan merdu suaranya. Padahal sebenarnya yang utama itu adalah
yang pintar karena membaca. Jadi yang pintar tentang kandungan Al-Quran karena membaca, menganalisis, mempelajari isi dari Al-Quran. Jadi kalau ada imam seperti itu menunjukkan bahwa dia layak, afdal, lebih utama untuk menjadi seorang imam, karena selain bagus bacaannya, dia juga memahami apa yang dia baca. Nah, ada beberapa tipe yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Jadi diantaranya pembaca yang hanya terpaku pada keindahan sifat huruf dan tartilnya. Jadi ada yang hanya melihat dari sisi keindahan sifat huruf dan tartilnya. Nah, pembaca yang memahami maknanya sebagai dasar pengamalan agama dan pembaca yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar membangun intelektualitas. Jadi semestinya orang yang membaca Al-Quran dapat memperindah suara dalam mengucapkan huruf-hurufnya, menjadikan sumber intelektualitas dan pijakan dalam kehidupan. Nah, tuntunan ini tegas dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi makna di sini adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi dengan memaknai dengan adanya bulan Ramadan, kemudian kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tadarus Al-Quran, maka bukan hanya sekedar kita membacanya, tetapi juga kita mempelajari isi kandungan dari Al-Quran. Jadi minimal apa yang dibaca dalam Al-Quran, kita memahami makna pesan yang disampaikan Allah lewat Al-Quran. Nah, kemudian selain kita memaknai, memahami maksud dari isi bacaan yang kita baca, perlu juga dilakukan dengan mengamalkannya, yaitu melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua, karena tidak ada sesuatu langsung jadi, tapi dia butuh proses untuk melakukan perubahan dalam diri kita, termasuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran kita mendapatkan pahala dari bacaan tersebut, dan kita memahami isinya. Allah akan memberikan pemahaman sehingga kualitas ibadah kita akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.